Indonesia. Standar minimal Timnas Indonesia untuk hadapi ujian berat di Timur Tengah. Bukan lagi soal mimpi. Ini tentang kenyataan yang harus dihadapi Timnas Indonesia. Garuda kini memasuki fase paling krusial dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Setelah menyingkirkan tantangan di putaran sebelumnya, skuad Merah Putih kini bersiap menghadapi babak keempat. Dan lawan-lawan yang menanti bukan sembarangan. Arab Saudi, Irak, dua raksasa Asia Barat yang tak hanya mengandalkan teknik dan strategi, tapi juga kekuatan fisik dan mental baja. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di tanah Timur Tengah, tepatnya di Arab Saudi, pada tanggal 8 dan 11 Oktober mendatang. Satu fakta yang tak bisa ditolak, Indonesia adalah satu-satunya tim non-Timur Tengah di grup B. Itu artinya, kita akan bermain di kandang lawan, dengan suhu panas ekstrim, tekanan publik tuan rumah, dan situasi yang bisa membuat pemain runtuh secara perlahan. Tapi ini bukan cerita tentang menyerah. Ini tentang bagaimana Timnas Indonesia membuktikan bahwa mereka bukan lagi tim penggembira. Mereka datang ke Timur Tengah bukan untuk jadi bulan-bulanan, tapi untuk bersaing dan kalau bisa mengejutkan. Bukan sekadar main bola, tapi bertahan di tengah panas. Arab Saudi di bulan Oktober tetap membara, bukan api yang terlihat, tapi suhu yang menyiksa tubuh. Kering, gersang, dan menyedot energi para pemain dalam waktu yang sangat cepat. Cuaca ekstrim di Timur Tengah bukan hal baru, tapi tetap saja jadi tantangan besar bagi tim dari Asia Tenggara. Adaptasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Karena tanpa adaptasi, stamina akan luntur, konsentrasi menurun, dan pertahanan bisa runtuh dalam sekejap. Dan ingat, lawan yang dihadapi bukan tim mediocre. Irak dan Arab Saudi dikenal punya pemain bertubuh kekar, berpengalaman di kompetisi top Asia, dan punya mental juang tinggi. Lengah sedikit saja, habis sudah. Indonesia sendiri sudah pernah mencicipi pahitnya, tandang ke markas raksasa Asia, saat dibantai Australia 1-5, atau saat ditekuk Jepang 0-6 tanpa balas. Dua laga yang memberikan pelajaran berharga, bahwa fisik dan mental harus jadi fondasi utama sebelum bicara taktik dan strategi. Fisik harus naik level, bukan cukup, tapi Spartan. Pelatih dan pengamat sepak bola nasional, Erwan Hendarwanto, memberikan peringatan keras. Kalau mau lolos otomatis, maka standar fisik pemain harus naik 2 kali lipat. Pemusatan latihan harus difokuskan pada peningkatan daya tahan, kekuatan otot, dan ketahanan terhadap suhu ekstrim. Karena yang akan mereka hadapi bukan pertandingan biasa, tapi ujian hidup mati di gurun pasir. Tapi Indonesia tidak datang kosong. Meski situasi menantang, Garuda tetap punya bekal penting, yaitu pengalaman dan motivasi. Erwan kembali menegaskan bahwa Indonesia punya catatan manis ketika menghadapi Arab Saudi. Dalam 2 pertemuan terakhir, Indonesia mampu menahan imbang bahkan meraih kemenangan atas tim yang kini akan mereka hadapi lagi. Sebuah pencapaian yang harus dijadikan bahan bakar semangat. Ya, di ronde ketiga lalu, kita bisa menahan imbang dan mengalahkan Arab Saudi. Minimal itu bisa menjadikan motivasi bahwa peluang untuk lolos sangat mungkin terjadi. Ujar Erwan penuh keyakinan. Mentalitas seperti inilah yang harus dibawa, bahwa Garuda pernah melawan dan bisa menang. Bahwa perjuangan bukan dimulai dari nol, tapi dari jejak sejarah yang sudah pernah tercipta. Pertanyaannya sekarang, siapkah kita? 8 dan 11 Oktober bukan lagi sekedar tanggal, tapi momen ujian sesungguhnya. Mampukah Marcelino dan kawan-kawan tampil seperti pejuang, bukan penghibur?
Bisakah lini belakang bertahan rapat melawan serangan cepat ala Timur Tengah? Mampukah lini tengah bertarung, bukan hanya mengalirkan bola, tapi menahan tekanan hingga detik terakhir? Dan yang paling penting, apakah kita bisa memanfaatkan setiap peluang menjadi gol? Karena di laga seperti ini, satu gol bisa menentukan hidup dan mati. Timnas Indonesia telah berkembang. Mereka bukan lagi tim lemah yang mudah diremehkan. Tapi untuk melangkah lebih jauh, standar harus ditingkatkan. Fisik, mental, dan keberanian harus jadi satu paket. Karena di Timur Tengah nanti, yang kuat bukan hanya yang bisa bermain bola, tapi yang mampu bertahan di tengah badai panas, tekanan publik, dan ganasnya lawan. Garuda bersiap terbang ke langit Arab, bukan untuk jatuh, tapi untuk membuktikan diri. Dan siapa tahu, sejarah akan kembali ditulis dengan tinta merah putih. Nah sobat, sampai di sini video kita tentang informasi seputar sepak bola. Simak terus channel ini untuk mendapatkan update informasi yang menarik selanjutnya. Jika terdapat informasi yang kurang tepat, mari kita diskusi di kolom komentar. Semoga terhibur dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.